Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Waktu itu ada di komentar menanyakan, Bang, mobil pertama bagusnya manual atau matic. Jadi dalam video ini akan saya jawab ya, akan saya berikan beberapa aspek dari mobil manual dan mobil matic. Jadi teman-teman bisa memilih cocoknya kalian tuh di mobil matic atau mobil manual. Oke, yang pertama teman-teman, perbedaan dari mobil matic dan mobil manual itu terdapat pada pengoperasiannya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa memilih ya, kira-kira aku ini cocoknya di mana. Nah, untuk mobil matic, saya jelaskan mobil matic dulu ya, karena ini kan mobil ini kan matic, jadi saya jelaskan mobil matic dulu. Untuk mobil matic teman-teman, ini pedalnya ada dua, pedal gas dan juga pedal rem. Sedangkan untuk di mobil manual itu ada tiga pedal teman-teman, pedal gas, pedal rem, dan satu lagi pedal kopling ya. Di sini ada pedal kopling. Kalau itu namanya foot rest atau tempat istirahatnya kaki teman-teman. Ini bukan pedal. Jadi ini pedalnya cuma dua untuk di mobil matic. Sedangkan untuk di mobil manual teman-teman harus bisa mengoperasikan tiga pedal. Pedal kopling, pedal rem, dan juga pedal gas. Antara pedal rem dan pedal gas ini tidak atau jangan dianjurkan jangan dioperasikan bersamaan karena posisi kaki kanan itu hanya untuk pedal pedal gas dan juga pedal rem. Jangan di kaki kiri ini di pedal rem, di kaki kanan itu pedal gas, nggak boleh. Kalau di mobil manual pedal kopling itu digunakan kaki kiri. Nah, sedangkan kalau misalnya mobil matic seperti ini, kaki kiri itu istirahat teman-teman. Kaki kiri nggak harus mengoperasikan pedal. Mobil matic itu kaki kanan saja yang bekerja teman-teman. Jadi kaki kanan itu bisa direm dan juga di gas. Jadi untuk pengoperasian mobil manual itu lebih banyak. Jadi lebih tiga ya, tiga pedal. Sedangkan untuk mobil matic ini cuma dua. Nah, aspek kedua teman-teman, untuk mobil manual dan mobil matic itu dari segi keiritan bahan bakar. Pada umumnya ya, ini pada umumnya teman-teman ya, mobil manual itu lebih hemat bahan bakar dibandingkan mobil matic. Itu pada umumnya. Akan tetapi, saya dulu pernah menggunakan mobil manual Daihatsu Sigra 1200 cc manual. Saya rasa kalau dikatakan hemat itu nggak terlalu hemat-hemat banget ya teman-teman ya. Karena kan sekarang ini kondisi dari lalu lintas, terus juga cara kita berkendara itu sangat berpengaruh teman-teman terhadap konsumsi BBM di mobil yang kita kendarai. Jadi waktu itu saya menggunakan Sigra itu 10-11 km per liter. Jadi kalau misalnya mau hemat banget 15, 16 itu saya nggak dapetin di mobil manual. Makanya karena capek, udah pakai 5 tahun mobil manual, saya ubah ke mobil matic. Nah, mobil matic untuk dikonsumsi bahan bakarnya, saya rasa itu tidak terlalu berpengaruh signifikan ya teman-teman ya, antara mobil manual dan mobil matic. Waktu itu terus saya ganti ke mobil apa ya, setelah Sigra itu mobil Ford Fiesta kalau nggak salah. Nah, Ford Fiesta dengan cc-nya 1400 cc nggak terlalu beda jauh sih dengan Sigra yang 1200 cc manual. Ford Fiesta-nya matic nggak terlalu jauh untuk konsumsi bahan bakarnya. Akan tetapi banyak orang yang beranggapan bahwa mobil manual itu lebih hemat bahan bakar. Tapi setelah saya ubah antara manual dan pindah ke matic itu nggak terlalu berbeda jauh teman-teman. Nah, yang ketiga teman-teman, ini adalah aspek kenyamanan, di mana mobil manual itu lebih repot kita menggunakannya karena ada tiga pedal tadi, seperti pada aspek pertama tadi itu menggunakan tiga pedal, sedangkan untuk mobil matic itu menggunakan dua pedal. Jadi untuk dari sisi kenyamanan jelas mobil matic lebih nyaman dibandingkan dengan mobil manual. Bagaimana itu ceritanya bisa lebih nyaman mobil matic ketimbang dengan mobil manual? Karena mobil matic itu menggunakan tiga pedal pada saat kita macet-macetan di depan atau yang sering berjalan di perkotaan teman-teman ya, yang menghadapi macet yang luar biasa apalagi di ibu kota, kita harus menurunkan atau menyesuaikan posisi gigi teman-teman. Jadi kita nih mau ganti nih 1 2 netral, 1 2 netral. Nah, pada saat itu kita menggunakan pedal kopling. Pedal kopling kita tekan ganti ke gigi 1, kita ganti ke gigi 2. Terus di depan itu udah mulai macet lagi, kita turun lagi ke gigi 1. Udah agak lama kita pastinya pegel nih, kaki kiri pegel karena nahan di pedal kopling, kita mau ganti lagi ke netral. Nah, terus di depan itu jalan lagi, kita masukin lagi gigi 1.
Jadi berulang-ulang seperti itu teman-teman. Kalau di mobil manual, beda cerita kalau di mobil matic. Mobil matic itu hanya kita operasikan di kaki kanan saja, yaitu pedal rem dan pedal gas. Gas, rem, gas, rem. Nah itu aja sih teman-teman. Untuk tuasnya itu nggak apa-apa, nggak kita ganti di D atau di D ya. Biasanya di D itu teman-teman, dia otomatis akan mengganti sendiri, akan menyesuaikan sendiri gear mana yang tepat untuk berjalan pada saat itu. Jadi kita untuk segi kenyamanan bisa disimpulkan itu mobil matic lebih nyaman dibandingkan dengan mobil manual. Nah, selanjutnya teman-teman ya, ini adalah aspek performa. Nah, dari performa banyak yang menilai bahwa mobil manual itu lebih agresif, lebih kuat nanjak, lebih gesit ya teman-teman ya. Kalau saya rasa emang benar, mobil manual itu lebih gesit, lebih cepet kayak gitu ya. Terus juga lebih akselerasinya lebih cepat naik. Karena apa? Karena yang kontrol atau yang kendali dari transmisi itu kita sendiri. Misalnya kita pada saat mau nyalip ya atau mau motong kendaraan di depan, itu kita bisa langsung oper gigi 2 atau gigi berapa ya, gigi 2 atau yang gigi sesuai, paling sesuai menurut kita. Posisi gigi yang paling sesuai, lalu kita gas, tancap gas, kita bisa langsung motong. Sedangkan kalau mobil matic, apalagi kalau kayak gini ya, ini mobil Terios, matic ya, dimensinya besar, matic ya, dimensi besar, terus kalau mau nyalip, kita tekan gas, kita kick down ya, kita kick down, dia menyesuaikan dulu nih, apalagi kan ini AT ya, AT-nya yang ya belum terlalu smart ya. Pada saat kita kick down, dia baru menyesuaikan, baca dulu nih, kira-kira ini posisi gigi yang pas atau yang cocok tuh yang mana. Setelah dia ngebaca, dia langsung ngubah posisi gearnya, dia barulah tenaganya keluar teman-teman. Nah beda cerita kalau mobil manual, seperti yang saya jelaskan tadi. Oh ini nih posisinya giginya harus 2 nih, atau gearnya harus 2 nih. Kita langsung ubah sendiri. Beda sama ini, dia baca dulu, baca situasi, baca kick down dari kita, masuklah ke ECU, barulah ditransferkan untuk diaplikasikan di gigi mana yang paling tepat. Jadi kalau untuk akselerasi atau performa, mobil manual lebih oke teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya ini adalah aspek kontrol. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, pada saat kita mau berakselerasi itu kontrol penuh ada pada kita. Kita mau sesuaikan gear teman-teman, itu kontrolnya ada pada kita. Sedangkan untuk kontrol di mobil matic itu kita nggak bisa mengontrolnya secara penuh. Jadi mobil yang mengontrol teman-teman, baik perpindahan giginya, menyesuaikan giginya, itu semua dia. Sedangkan di mobil manual kita semua yang pegang kendali teman-teman. Nah ini juga berpengaruh teman-teman pada saat kita menghadapi turunan yang curam ya teman-teman ya. Turunan yang curam terkadang kan ECU mobil itu masih membaca, itu masih posisi aman ya, turunan seperti itu. Jadi dia masih di gigi yang tinggi atau gear yang tinggi. Sedangkan yang seharusnya kita lakukan itu seharusnya kita ganti gearnya yang lebih rendah pada saat di turunan yang curam teman-teman ya. Nah terkadang mobil seperti ini, apalagi Terios, Ras kayak gitu kan, ECU-nya emang agak lambat. Kata si dokter mobil juga emang agak lambat untuk membaca situasi. Nah jadi kita harus lebih hati-hati teman-teman, lebih ekstra hati-hati pada saat menghadapi jalanan yang curam. Jalanan yang curam mungkin kita gak harus ganti sendiri nih. Seperti ini kan ada ini nih. Dia ada pilihan nih D32L. Nah, kalau misalnya kita ke D, ini ngelok giginya maksimal di 1 2 3 4 dia bisa berpindah-pindah. Kalau kita pindah ke 3, dia ngeloknya maksimal di posisi gear 3. Kalau kedua, ini maksimalnya dia ngelok di gear 2. Jadi yang main itu gear 1 dan gear 2. Sedangkan di L ini hanya di gear 1 saja. Nah, itu yang harus kita mainkan, teman-teman. Pada saat jalanan curam, kita bisa turunkan. Kita turunkan ke, misal nih, bisa tanjakan, kita ubah ke 2 atau ke 1 sekalipun. Jadi itu bisa mengontrol, teman-teman ya, mengontrol untuk gear yang lebih pas. Yang lebih pas pada mobil ini, teman-teman. Oke, aspek selanjutnya yaitu teman-teman adalah perawatan ya. Biaya perawatan dari mobil matic itu cenderung lebih mahal dibandingkan dengan mobil manual. Karena mobil manual itu ganti kopling, kayak gitu kan nggak terlalu mahal ya. Sedangkan kalau mobil matic itu perawatannya pada saat dia mengalami kerusakan, kita harus turun transmisi yang gearnya banyak banget teman-teman. Akan tetapi memang lebih awet ya, apalagi ini AT. Tapi kalau misalnya mobil maticnya CVT, mungkin itu kan beda nih, ada belnya ya. Belnya itu kalau misalnya turun lumayan ya, 15 juta kayak gitu ya, kalau misalnya belnya nggak tahan nih. Tapi kalau misalnya belnya tahan itu juga lama juga sih sebenarnya. Nah terus juga teman-teman, untuk olinya, itu olinya biasanya lebih mahal teman-teman. Untuk oli transmisi dari mobil matic itu lebih mahal dibandingkan dengan mobil dengan transmisi manual. Jadi itulah kenapa teman-teman yang sering disebut mobil matic itu perawatannya lebih mahal. Yang pertama itu yang tadi,
bensinnya lebih boros ya. Banyak yang bilang memang lebih boros ya, sedikit, meskipun sedikit, yang saya rasakan lebih sedikit lebih boros ya. Memang itu kan termasuk juga di biaya kos ya, biaya kos atau pengeluaran. Terus juga untuk biaya perawatan tadi seperti yang saya katakan itu, seperti ganti oli, itu beda olinya dengan mobil transmisi manual. Nah, jadi memang teman-teman aspek dari perawatan mobil Matic itu lebih mahal dibandingkan dengan mobil manual. Nah, di balik mahalnya perawatan, kita mendapatkan kenyamanan. Kenyamanan dalam berkendara. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman ya. Pada saat kita melewati macet, kita nggak pegel, kaki kita nggak pegel, nggak capek. Saya udah ngerasain 5 tahun. Pada saat koplingnya mulai keras, teman-teman. Waduh, rasanya kita mau ganti mobil ke Matic. Seperti mobil pertama saya waktu itu mobil manual, teman-teman. Mobil manual, sebenarnya saya juga itu suatu penyesalan ya. Kemarin itu sempat ditawarin mobil manual atau Matic. Saya pikir-pikir, mobil manual lah, karena mobil Matic ini. Jadi ambillah mobil manual. Setelah 5 tahun baru ngerasain mau pindah ke mobil Matic karena nggak nyaman banget, teman-teman. Koplingnya mulai keras. Di 2 tahun pertama atau 3 tahun pertama itu saya ganti kopling karena mulai keras. Terus udah selanjutnya di 5 tahun itu makin keras dan saya nggak tahan, dan saya mending pilih ganti mobil, teman-teman, karena nggak nyaman, bawanya nggak nyaman. Pagi-pagi kita ke kantor terus menghadapi kemacetan, wih, buset. Pokoknya pegel banget kaki kayak gitu. Tetapi teman-teman, ada aspek selanjutnya nih, di mana ini adalah aspek dari pribadi masing-masing. Mobil manual, teman-teman, ini adalah cocok ya, cocok untuk orang yang mau mengontrol penuh mobil, yang suka dengan akselerasi, yang suka dengan tenaga spontan, yang suka dengan tenaga instan, yang nggak mau mobilnya lemot, yang nggak mau mobilnya kenyamanan, itu cocok banget di mobil manual. Sedangkan mobil Matic ini adalah orang-orang yang mencari kenyamanan, kepraktisan juga, terus nggak mau ya ngebut-ngebut, nggak mau kayak gitu, yang nggak terlalu mementingkan akselerasi, nggak terlalu mementingkan gagah-gagahan, itu nggak perlu, teman-teman. Jadi mobil Matic emang lebih cenderung tenaganya lebih kurang responsif dibandingkan dengan mobil manual. Itulah tadi mengapa saya katakan mobil manual lebih cocok bagi orang-orang yang suka dengan akselerasi instan dan suka dengan performa. Nah, itulah teman-teman ya, kira-kira teman-teman sekarang mungkin sudah bisa memilih nih, mobil manual atau mobil Matic. Cocoknya teman-teman tuh ke mana nih? Kira-kira saya ini gaya berkendaranya gimana sih? Aku tuh mau ngebut, pokoknya aku mau ngebut, pokoknya aku mau akselerasinya cepet respon mobilnya. Itu teman-teman pilih mobil manual. Kalau teman-teman orangnya yang maunya santai, maunya nyaman, itu bisa pilih di mobil Matic. Sekarang pilihannya ada di teman-teman, kebutuhan teman-teman sendiri. Kira-kira mobil ini butuhnya untuk apa? Untuk teman-teman sendiri atau untuk istri atau untuk anak. Kalau untuk istri, teman-temannya, untuk istri bisa pakai juga, terus istrinya juga nggak mau repot, itu mending pilih mobil Matic. Jadi istri bisa pakai, Anda sendiri bisa pakai, terus juga pengoperasiannya tidak terlalu repot, hanya 2 pedal. Nah, kalau teman-teman orangnya yang, ini nih untuk aku sendiri nih, untuk aku sendiri, aku mau cari keiritan bahan bakar nih pokoknya, meskipun nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berpengaruh, aku terus mau responsnya cepet nih, aku mau salip nih, aku mau kebut-kebutan, pokoknya teman-teman pilih mobil manual. Jadi itulah teman-teman ya, balik lagi ke teman-teman yang bisa menentukan itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.